Baik, video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang transformasi Laplace. Tapi pada bagian ini yang akan kita pelajari adalah tentang inverse dari transformasi Laplace. Misalnya kita punya transformasi Laplace dari fx atau biasa juga ft, itu adalah fs seperti ini, f kapital S. Maka inverse dari transformasi Laplace ini kita definisikan sebagai L inverse atau L pangkat minus 1 dari fs ini, f kapital S, itu sama dengan fx, atau di sini juga kadang pakai simbol t, ft, seperti itu. Sebelumnya untuk bisa menjamin bahwa jawaban dari inverse ini tunggal, kita lihat dulu teorema berikut ini. Teorema yang merupakan sifat ketunggalan inverse. Misalnya kita punya f dan g, fungsi kontinu di domain 0 sampai tak hingga, dan kita punya bahwa kita belum tahu f dan g nya sama atau tidak, tapi di sini kita punya f dan g itu fungsi kontinu. Kemudian kita punya juga Laplace dari f dan Laplace dari g itu sama. Ini Laplace s f sama dengan Laplace dari g, maka dijamin bahwa fx pasti sama dengan gx, seperti itu. Jadi kalau Laplace-nya sama, maka nanti f-nya juga sama. Ini yang menjamin bahwa kalau kita punya kita punya Laplace dari suatu fungsi, maka inverse dari Laplace ini pasti tunggal. Ini ketunggalannya di sini dilihat. Seperti itu. Ditakutkannya di sini jangan sampai kita punya f misalnya seperti ini, ternyata fx-nya itu tidak tunggal. Ada yang fx, ada yang gx, dan sama-sama kalau dilepaskan hasilnya fs. Ternyata tidak. Ada teorema yang menjamin seperti ini. Begitu juga sebaliknya. Kalau sebaliknya ini sudah dipakai dalam mendefinisikan. Jadi kalau kita punya f dan g yang sama, maka Laplace-nya pasti sama. Itu yang maksudnya converse-nya. Untuk buktinya kita tidak perhatikan di sini. Yang sudah dikasih sifat begini. Kita langsung saja lihat beberapa bentuk berdasarkan rumus-rumus yang telah dibuktikan. Berikut ini kita berikan beberapa bentuk. Pertama, inverse atau Laplace inverse Laplace dari 1/s itu adalah 1. Mengapa demikian? Kita cukup mengingat bahwa kalau sebelumnya kita punya ft sama dengan 1, maka kita pasti punya Laplace f-nya ini itu sama dengan 1/s. Makanya inverse dari 1/s ini, inverse Laplace dari 1/s ini jawabannya adalah 1, seperti itu. Kita coba lihat lagi yang kedua. Yang kedua, kalau kita punya ft-nya itu yang ini, untuk yang kedua ini sebelumnya kita punya seperti ini. Jika kita punya ft atau fx itu sama dengan t pangkat n, maka di sini untuk n bilangan asli, ini untuk n bilangan asli. Maka kita punya Laplace dari f itu kemarin atau sebelumnya telah dipelajari bahwa ini hasilnya adalah n faktorial per s pangkat n tambah 1, seperti itu. Sehingga kalau diberikan ini, kalau dicari ininya, maksudnya dicari Laplace inverse dari n s pangkat n tambah 1, ya tentu nanti ini sama dengan yang menghasilkan ini, kan jadinya t pangkat n. Kemudian sini ada n faktorialnya. Caranya ya kita bisa begini, bagi ini dengan n faktorial. Ini juga nanti kita bisa bagi dengan n faktorial, sehingga hasil ini nantinya menjadi seperti ini. Berarti ini kan Laplace f, berarti ini jadinya ini supaya di sini super n, berarti di sini n faktorial, berarti jadinya t pangkat n per n faktorial, seperti itu. Ini untuk yang kedua. Sedangkan ini menggunakan fungsi gamma. Ini untuk a besar dari 0. Dengan a nya itu terserah, yang penting dia besar dari 0. Ini menggunakan fungsi gamma dapat seperti ini. Untuk ketika a nya nanti bulat,
Ya, kembali ke sini dengan menggunakan gamma juga. Kemudian kita coba lagi yang kedua, yang keberapa, yang keempat ya. Misal kita punya Fs-nya adalah 1/s kurang A. Kita ingat saja Laplace dari Euler pangkat AT itu apa? Ini kan Laplace-nya 1/s kurang A. Maka inverse Laplace dari 1/s kurang A tentu adalah Euler A pangkat T yang ini. Seperti itu. Demikian juga kalau kita lihat yang sin. Sin ini Laplace dari sin sebelumnya ini, kita lihat ini. Laplace dari sin AT ini kan adalah A per S kuadrat tambah A kuadrat. Sehingga Laplace inverse dari 1/s kuadrat tambah A kuadrat di sini kan harusnya ada A, tapi dia bagi lagi dengan A. Seperti itu. Makanya nanti hasil Laplace-nya itu yang ini, inverse-nya itu jadinya sin AT per A, seperti itu. Saya kira cukup jelas yang ini. Cos AT, ini cos AT sama cos AT, caranya sama dengan mengingat yang telah dikerjakan sebelumnya. Demikian juga dengan sin hiperbolik dan cos hiperbolik, serupa dengan itu ya, seperti itu. Sekarang kita mau coba contoh terkait dengan masalah inversi ini. Baik, misalnya kita punya 3 contoh ini. Tentukanlah inverse dari transformasi Laplace berikut ini. Nomor 1, 1/s kuadrat kurang 9. Nomor 2, s per s kuadrat tambah 9. Nomor 3, 3/s kurang 2 kuadrat ditambah 1. Jadi misalnya itu yang mau dicari transformasinya, inverse transformasinya. Sekarang kita lihat jawabannya untuk nomor 1. Jadi seperti ini. Misalnya kita jawab. Untuk nomor 1, kita perhatikan bentuknya 1/s kuadrat kurang 9. Bentuk yang serupa dengan ini adalah, tinggal kita lihat sini, ingat yang ini, yang bentuk sin hiperbolik. Maka kita bisa tulis begini, Laplace inverse dari 1/s kuadrat kurang 9 itu adalah sin hiperbolik 3T per, di sini 3 ya, hanya kan 3. Kemudian nomor 2 misalnya, Laplace inverse dari s per s kuadrat tambah 9. Yang serupa dengan ini aturan cos, Laplace cos. Maka jawabannya adalah cos 3T, seperti itu. Jadi itu Laplace inverse Laplace-nya. Sekarang yang nomor 3. Nomor 3 ini, untuk nomor 3 sendiri, kita coba lihat dulu modelnya. Pertama di sini, kalau kita lihat modelnya ini seolah-olah asalnya dari bentuk, kita lihat bentuk ini 3s kuadrat tambah 1 ya. Kemudian bentuk ini, Laplace dari yang ini kan hasilnya apa? Laplace yang hasilnya ini adalah fungsi dari s kuadrat tambah 1, berarti dia adalah yang ini ya. Seperti itu, tapi di sini ada 3-nya. Di sana per A, maka nanti jawabannya tetap ada 3-nya. Maka kita bisa tulis sini, pertama kita punya ide seperti itu, berarti kita duga dulu Laplace dari 3/s kurang 2 kuadrat tambah 1. Dugaan kita itu adalah ini berasal dari sini, berarti ada 3-nya. Kemudian A-nya 1, maka per A-nya itu nanti per 1 ya, ini per A-nya. Berarti sin AT, berarti sin T ya. Berarti kita punya begini, sin T itu dugaan kita. Tapi kalau kita pasang sin T sebagai fungsi yang dilepaskan, nanti kan hasilnya ini. Hasilnya kan nanti yang ini ya. Sedangkan yang mau sebentar, ini ada 3-nya ya. 3 kali ya. Karena di sini ada 3 per. Sehingga berdasarkan yang mau dilepaskan kan di sini ada ini s kurang 2 ya. Maka kita perlu mengingat sifat apa yang menghasilkan nanti Laplace-nya itu dikurangi dengan suatu nilai. Nah, ternyata ini mirip dengan sifat pergeseran, berarti ini dikali dengan
Euler pangkat 2T ya. Sini Euler pangkat 2T. Sehingga Laplace inverse-nya adalah 3 kali Euler pangkat 2T sin T, seperti itu.